Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang UTS, Teknologi Bahan Konstruksi. Yang mana UTS ini sudah berlangsung beberapa minggu dan saya ingin memperlihatkan jawaban dari kalian dan juga nilai yang telah kalian dapat. Supaya nanti ketika nilainya keluar, itu nilai akhirnya keluar setelah ditambahkan sama nilai finalnya, itu kalian tidak heran, wah kenapa nilai saya segini, kenapa nilai saya segini, padahal kemarin ujian itu gampang. Nah itu pertanyaan besarnya, ujiannya gampang, itu pilihan ganda terus open segalanya, open book, open laptop, dan pokoknya open semuanya, tetapi banyak sekali yang nilainya tuh kurang memuaskan, jelek lah. Padahal itu soalnya pilihan ganda, 8 pilihan ganda, 1 esai. Itu pun esainya itu sudah pasti jawabannya benar. Karena di situ berkaitan dengan bagaimana tanggapan kalian, pendapat kalian tentang kuliah daring yang dilaksanakan sekarang. Oke, mari saya perlihatkan soalnya dan juga jawaban yang telah kalian pilih beserta nilainya. Saya masuk di akun Google saya karena saya buatnya di Google Drive. Oke. Oke, sudah masuk di Gmail saya. Dan saya mengarah ke Google Drive. Oke, ini dia soalnya. UTS Teknologi Bahan Konstruksi, dan ini UTS susulan Teknologi Bahan Konstruksi. Nah, kemarin ada yang tidak sempat mengikuti UTS secara langsung, tetapi saya memberikan kelonggaran bahwa bisa mengulang. Maka dari itu saya kasihkan soal yang lain. Soalnya sih sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda daripada soal UTS yang sesuai dengan waktunya, tetapi nilainya ya agak kacau juga yang ini, yang susulan. Oke, kita bahas yang ini saja, yang ujian tepat waktu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, soalnya itu adalah 9, 8 pilihan ganda, 1 esai. Setiap pilihan ganda, 1 nomor, poinnya 1. Sementara yang esai hanya 1 soal, tetapi poinnya 2. Ketika kalian mendapatkan 8/10, berarti sama dengan itu 10/10, jadi benar semua. Ketika kalian mendapatkan nilai 6/10, itu berarti nilai akhir kalian itu 8/10. 8, berarti ada 2 jawaban yang salah di soal pilihan ganda. Intinya itu tambah-tambah 2 semua. Oke. Nah, ini respon adalah kalian, jumlah kalian yang telah menjawab. Nah, ini responnya ada 58. Sementara untuk kelas A dan kelas B ini saya gabungkan dan soalnya sama. Kelas A dan kelas B itu totalnya tidak sampai 50, tetapi ini kok bisa 58 responden. Nah, kenapa bisa? Karena ada beberapa orang yang mengirimkan jawaban itu lebih dari 1 kali. Ada yang 2 kali dan ada juga bahkan yang 3 kali. Nah, untuk nilainya yang mengirimkan double, itu saya ambil nilai yang paling rendah. Jadi, alangkah ruginya dia kalau jawaban pertama mereka dapat 7/10. Berarti dapat 9. Nah, kirim lagi. Jawaban yang kedua, dapatlah dia 6/10. 6/10 berarti hanya dapat 8. Nah, alangkah tidak beruntungnya dia ketika dia mengirim ketiga, dia mendapatkan 3/10. Nah, itu berarti dapat 5. Nah, makanya saya ambil adalah nilai yang paling kecil. Entah itu dia kirim yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, oke. Saya masuk saja di sini karena di sini ada jawabannya. Respon. Nah, ini jumlah mahasiswa yang benar semua. Ini 8. Ini dapat 8. 8 itu ada 16. Berarti ada 16 orang yang benar semua. Dalam artian dapat 100, dapat 7 atau dapat 9 itu ada 12, 6, 5 ada 10, 4, dan lain sebagainya. Nah, ada yang dapat 2, dalam artian dapat 4. Kalau dapat 4 berarti hanya 2 saja
Jawaban yang benarnya di pilihan ganda. Oke, ini nama-namanya banyak sekali. Ini untuk nama lengkap, semua pesertanya ada di sini. Totalnya 58, karena ada yang buying double. Ini NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Nah, sementara ini kelasnya, ada kelas A dan kelas B. Untuk kelas B itu ada 27 orang. Sementara untuk yang kelas A ada 31 orang. Tetapi sebenarnya untuk kelas A dan kelas B itu tidak sesuai dengan jumlah ini. Ini lebih banyak. Sementara kelas A dan kelas B itu lebih kecil daripada nilai yang ada di sini. Karena apa? Yaitu tadi banyak yang mengirim double. Oke, kita langsung saja membahas tentang jawaban daripada kalian semua. Nah, untuk soal yang kalian dapatkan itu saya acak. Jadi si A, si B, dan si C itu akan berbeda susunan soalnya. Kalau di si A itu nomor 1, untuk si B dan si C belum tentu dia nomor 1. Bisa saja menjadi nomor 3 atau menjadi nomor 7 untuk di soalnya. Karena saya membuat pengaturan di Google Drive saya ini, nomor urutnya itu diacak. Oke, saya ikuti saja susunan daripada yang ada di soal ini. Nah, ini yang pertama. Soal yang pertama, pilihan ganda. Apakah yang perlu diperhatikan dalam menghitung penggunaan batu bata merah secara teoritis? Nah, di sini yang diminta itu secara lengkap. Apa saja yang dibutuhkan secara lengkap. Nah, ini yang bagian A. Nih, jenis pasangan batu bata, ukuran batu bata, dan spesi. Nah, ini masih kurang lengkap. Ini cuma 3 bagian saja, sementara yang dibutuhkan bukan hanya ini. Kita harus tahu juga luasan dindingnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 orang yang jawab, yang memilih A, itu salah. Nah, ada yang pilih yang B itu ada 3 orang. Jenis pasangan batu bata, jenis semen. Nah, muncul jenis semen. Ketika kalian lihat jenis semen, wah ini sudah pasti salah. Jadi tinggalkan jawaban yang sudah salah dari pilihan jawabannya. Langsung baca di pilihan jawaban selanjutnya. Nah, ini yang C, jenis pasangan batu bata, jenis semen. Nah, sama dengan yang B, ada jenis semen. Padahal jenis semen bukan salah satu yang perlu diperhatikan dalam menghitung penggunaan batu bata secara teoritis. Nah, kita lihat yang D. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jenis pasangan batu bata, ukuran batu bata, spesi, luasan dinding, dan satuan ukuran. Nah, ini semua teorinya, jawabannya ini sudah ada di slide. Jadi, kalian saja yang kurang perhatian daripada slide yang telah saya berikan dan juga video yang telah saya sebarkan. Nah, yang jawab daripada pilihan ini ada 40 orang dari kelas A maupun kelas B. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, apakah yang perlu diperhatikan dalam menghitung penggunaan tegel keramik secara teoritis? Nah, yang memilih jawaban A itu ada 7 orang, yang mana pilihan jawaban itu ukuran tegel keramik, spesi, dan ukuran lantai. Iya, ini benar, tetapi masih kurang benar. Masih kurang tepat. Ada banyak yang perlu diperhatikan untuk mengetahui berapa penggunaan tegel keramik. Nah, ini ada 2 orang yang jawab untuk yang B. Ukuran tegel keramik, ukuran lantai, jenis semen, muncul lagi jenis semen, dan ukuran lantai. Salah. Nah, jawaban yang benar adalah ini. Ukuran tegel keramik, ukuran lantai, dan satuan ukuran. Nah, yang sini, yang A, yang kurangnya itu adalah satuan ukuran. Jadi ketika luasan lantainya itu kita pakai meter, ukuran daripada tegel keramiknya harus juga kita pakai meter. Jadi satuan ukurannya harus sama. Apalagi yang D ini ukuran tegel keramik, spesi, ukuran lantai, dan satuan ukuran. Nah, sementara untuk di tegel keramik itu kita tidak memperhatikan daripada spesi. Jadi yang benar itu hanya 31 orang dari jumlah kelas A dan kelas B. Nah, untuk yang nomor ketiga, bangunan dengan fungsi hunian meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama hunian adalah, nah ini, rumah tinggal tunggal,
rumah tinggal deret, rumah tinggal kos. Nah, ini rumah tinggal kos ini tidak ada dalam teori. Jika kalian melihat daripada slide-nya, sudah bisa dilihat mana yang benar, mana yang salah. Ini ada 2 orang yang jawab. Ini rumah tinggal deret yang B, rumah tinggal rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, rumah tinggal kontrakan. Nah, ini kan rumah tinggal kontrakan tidak ada dalam teori. Nah, ini 6 orang yang jawab, itu salah. Yang C, rumah tinggal deret, rumah tinggal tingkat, rumah tinggal susun, rumah tinggal tingkat itu tidak ada dalam teori. Ada tapi namanya lain, itu rumah tinggal susun, bukan rumah tinggal tingkat. Ini ada 3 orang yang jawab. Yang benar ini adalah D, rumah tinggal deret, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal susun, rumah tinggal villa, dan masih panjang lagi nih, rumah tinggal asrama. Nah, yang jawab itu sebesar 47 orang dari 2 kelas. Nah, selanjutnya jenis-jenis bangunan dengan fungsi umum, sosial, dan budaya adalah, nah, yang jawab A itu ada 9 orang. Nah, ini bangunan pendidikan, bangunan pelayanan, kesehatan, bangunan pariwisata. Ini kan gabung-gabung semua. Nah, gabung daripada bangunan dengan fungsi berbeda, gabung dari satu. Makanya, saya ulangi lagi, kalian tidak jeli. Tidak jeli, bukan tidak jeli, atau bahkan kalian itu tidak ambil pusing daripada nilai apa nanti yang kalian bakal dapat. Jadi jangan heran ketika kalian nilainya itu tidak sebagus daripada nilai teman-teman kalian. Karena kalian yang kurang perhatian. Nah, sementara jawabannya itu yang ini, bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan peribadatan, dan bangunan kebudayaan. Nah, itu yang jawab itu 44 orang. Yang benar. Gabungan kelas A dan kelas B. Untuk jawaban yang lainnya ini hanya 2 orang. Bangunan pendidikan, bangunan perdagangan, bangunan peribadatan ini gabung. Gabung. Ini juga gabung. Nah, ini ada 3 orang yang menjawab yang bagian D. Itu. Nah, selanjutnya, nih. Tanah merupakan bahan bangunan yang berasal dari alam, yang terdiri dari, nah, ini agak lucu. Nah, penyusunnya adalah air, hidrogen, dan butir-butir tanah yang padat. Hidrogen coba. Padahal kan di slide-nya sudah dijelaskan, sudah ada di situ, tinggal dilihat, terus dipilih jawaban mana yang benar. Ada 3 orang yang jawab seperti ini. Sementara yang jawaban yang benar adalah udara, air, dan butir-butir tanah yang padat. Nah, ini lumayan banyak yang jawab, sebesar 50 orang. Nah, itu yang salah itu cuma 8 orang. Ini ada yang jawab udara, air, dan batuan yang padat. Bukan batuan ya, butir-butir tanah yang padat. Ini ada yang jawab juga air, akar tanaman. Wah, dari mana ini akar tanaman? Ini, kalian bisa jawab. Dari mana kalian dapat ini? Jawaban ini. Itu ada 2 orang yang jawab seperti itu. Oke, jawaban selanjutnya. Sebutkan macam-macam tanah. Nah, ini. Yang A, pasir, danau, dan lempung. Loh, ada yang jawab juga. 1 orang. Pasir, danau. Ini bukan saya salah ketik ya, bukan seharusnya saya tulis lanau, tapi memang saya sengaja menulis seperti ini, danau. Untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan kalian untuk melihat tulisan yang ada di sini. Dan ternyata ya untungnya cuma 1 orang yang salah. Nah, ini dia. Nah, ini lagi. Pasar. Ini pasar. Pasar, coba. Kalian tidak memperhatikan baik-baik daripada jawabannya. Pasar, lanau, dan lempung. Ada 5 orang. Ini pasir, lanau, dan lempeng. Coba. Pasir, lanau, dan lempeng. Ada 3 orang yang pilih. Nah, sebenarnya yang benar adalah pasir, lanau, dan lempung. Itu yang benar ada 49 orang. Sementara yang 9 lagi salah. Karena kurang teliti daripada melihat jawaban yang ada. Tuh. Nah, ini yang paling besar, yang jawabannya paling banyak benar. 58
56/58, berarti hanya 2 orang yang salah. Nih, sebutkan kebaikan dari kayu. Ringan, mudah dikerjakan, harganya murah, kekuatan cukup awet, kekuatan cukup tinggi, cukup awet, atau tahan lama. Ini 56. Yang benar dari 58 orang. Ini yang bagian B yang jawab 1 orang. Ringan, sulit dikerjakan. Lah, mana ada sulit dikerjakan. Ini juga, ya untung ini tidak ada yang jawab. Ini yang bagian D, ringan, mudah dikerjakan, harganya murah, kekuatan cukup tinggi, dan kurang awet. Nah, ini Anda fokus lihat, kurang awet. Tapi untung hanya 1 saja yang jawab salah. Nah, lanjut. Sebutkan 4 konstruksi yang dapat terbuat dari kayu. Ada 35 dari 58 tanggapannya benar. Banyak sekali yang salah. Wah, luar biasa sekali. Padahal ada semua jawabannya di slide-nya. Coba kita lihat. Bagian A, ini yang salah itu 21 orang. Coba kita lihat jawabannya. Yang pertama itu dinding, balak loteng, kuda zebra. Coba ini, saya buat ini kuda zebra. Tapi ada yang pilih nih. Kok bisa kuda zebra terbuat dari kayu? Coba. Dinding oke, balak loteng oke, kusen oke. Tapi ini kuda zebra. Coba. 21 orang yang salah. Nah, coba kita lihat jawaban yang benar. Nah, ini adalah lantai, balok loteng, jendela, dan kusen. Banyak sebenarnya kegunaannya, tetapi yang saya minta itu cuma 4. Dan yang benar adalah yang bagian B. Yang benar itu ada 35 orang. Nah, yang jawaban yang salah lagi itu yang bagian C. Tiang, kuda-kuda, pintu, dan lantai granit. Coba, lantai granit ada yang pilih. Berapa orang? 2 orang. Nah, untung yang ini, yang D ini, tidak ada yang jawab. Nah, itu tadi jawaban pilihan ganda. Itu nomor 1 sampai 8. Nah, kalian bisa lihat sendiri jawaban-jawaban yang seharusnya itu tidak perlu terpilih daripada jawaban itu. Karena slide-nya saya sudah bagikan, videonya juga ada. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Tuh. Nah, kalau yang soal esai ini apapun jawabannya pasti saya kasih dapat nilai 2, poin 2. Ini soal ini, bagaimana tanggapan kalian tentang metode pembelajaran yang saya terapkan? Ini jawaban yang ini. Yang pertama itu, kalau menurut saya bagus Pak, mudah dipahami dan di tempat saya lumayan jaringan. Alhamdulillah. Terus jaringannya juga bagus. Yang kedua, alhamdulillah, kami suka metode pembelajaran yang Bapak terapkan kepada kami. Alhamdulillah. Ini bilang sangat baik. Oke, ini juga ada oke. Terus ini, metode ini sudah cukup bagus di saat dalam kondisi seperti sekarang. Tuh. Nah, ada juga sebenarnya agak kurang ini karena mereka butuh yang namanya tanya jawab. Butuh tanya jawab. Jadi memang kekurangan daripada ini tidak ada tanya jawab secara langsung, tetapi saya memberikan kesempatan untuk mengirimkan pertanyaannya ke saya, terus saya akan balas daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini semuanya ini bagus semua, baik itu puas, tidak puas, kurang puas, itu semuanya baik karena itu merupakan isi hati daripada kalian dalam menanggapi sistem pembelajaran yang berlangsung sekarang ini. Nah, ini kalau kalian mau lihat nilainya berapa, ini saya sudah setting memang ketika sudah mengirimkan jawaban, otomatis nilainya keluar. Jadi kalian bisa tahu sendiri memang dapat berapa saya, jadi tidak mengira-ngira, oh nilai saya diturunkan, nilai saya di inilah. Saya selama kuliah tidak pernah menurunkan nilai daripada mahasiswa. Tetapi yang sering saya lakukan itu mendongkrak, menaikkan nilai daripada mahasiswa. Nah, ini kalau mau lihat nilainya itu ada di sini. Dalam bentuk Excel.
Oke, saya kira cukup sekian pembahasan tentang UTS kita untuk mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas juga tentang final daripada eh, mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi dan juga final untuk komputer dasar sipil. Nah, seperti kalian ketahui bersama bahwa komputer dasar sipil itu tidak ada UTS-nya, diganti sama tugas. Jadi yang ada cuma finalnya atau UAS-nya saja. Kalau fisika dasar 2 itu semuanya UTS-nya maupun UAS-nya saya ganti sama tugas saja. Oke, saya rasa ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.